ditanya sama Pak Kiai di situ, kamu maunya apa gitu kan ya, kenapa ganggu orang sini, kenapa masukin tubuh keraga ini, dibilang gitu kan ya, jangan rusak rumah saya katanya gitu, tapi ngomongnya lirih, ngomong jangan rusak rumah saya. Nggak mau keluar ini setan, udah dibersihin tempatnya juga, udah didoain ya kan, masyarakat sini juga udah minta maaf, nggak mau keluar juga, dipancing sama ustadznya, udahlah ini nggak ada pilihan lain, harus dibikin jerak ini. Udah dari situ nggak sadarkan diri sampai dibawa ke ICU. Ya udah, kita orang sini mah cuma dengar kabar udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya ketika rumahnya diteror dengan sosok kuntilanak. Langsung aja di sebelah gue udah ada Mbak Irianti. Selamat malam Mbak Irianti. Ya, malam Kak. Sehat ya Kak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke Mbak, ini kan di teror kuntilanak ya Mbak ya? Iya. Di rumahnya di daerah mana tuh kalau berarti? Di daerah Cakung. Daerah Cakung. Oke, nah di rumah ini Mbak tinggal sama siapa? Sama orang tua, sama adik. Oke. Nah, tadi kan sempat cerita sedikit nih Mbak ya. Itu si sosok kuntilanak ini penunggu pohon ya Mbak ya. Nah, itu pohonnya di depan rumah? Enggak, jadi tuh awalnya itu dia itu ada di pohon mangga. Nah, sebelum kejadian ini belum terjadi apa-apa ya, karena kita kan juga nggak mengganggu, cuma kadang iseng main ke sana buat ngadem, buat metikin pohonnya, metikin buahnya gitu. Ya, awal mula kejadiannya sih ya karena memang dia diusik duluan sama banyak yang berbuat asusila gitu. Oke, jadi awal mulanya karena terusik nih, makanya si kuntilanak ini neror. Oke, nah ini kejadiannya tahun berapa? Tahun 2017, waktu aku masih kuliah tuh semester 1. Pokoknya awal mulanya 2017 ya? 2015. Oh, 2015, sorry. Oke. Nah, ini yang diganggu Mbak doang atau sama keluarga juga diganggu? Awalnya sih enggak ya. Awalnya tuh karena mungkin dia marah cuma sama yang karyawan di doang gitu. Marah sama yang karyawan di situ karena ada kesurupan massal di situ. Waktu itu. Oh, jadi sebelumnya belum diganggu ya? Sebelumnya belum diganggu. Tapi akhirnya diganggu juga nih? Diganggu. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Irianti, simak terus sampai habis. Jangan di-skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Mbak Irianti di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gini, awal mula ceritanya, itu kan kejadian tahun 2015 ya. Aku tuh di situ baru masuk kuliah semester 1. Nah, awal mulanya itu tuh aku tinggal di belakang mall daerah Jakarta Timur. Ya orang Cakung familiar tau lah itu apa, tapi aku nggak mau-spill mall itu. Nah, sebelum adanya mall itu tadinya bangunan kosong, banyak kebun juga. Nah, bangunan kosong itu kan ada di situ kayak tempat dibilang kayak jamban sih, bukan jamban gitu. Cuma kayak yang tersisa itu ada pekarangan ikan di situ sama pohon. Nah, pohon-pohon itu ada kayak pohon mangga, seri gitu kan. Nah, yang angker ini yang udah familiar sama masyarakat di situ tuh pohon mangga. Pohon mangga ini tuh awalnya sih ya mereka iseng cuma nampakin tengah malam gitu, gangguin orang lewat yang ada di situ ya. Tapi semenjak kesini tuh dia bisa ganggu kita semua itu awal mulanya gara-gara ada yang berbuat aneh di situ. Kayak ada
maaf nih mas, kayak orang berbuat macam-macam, ada kayak gitulah. Mesum lah ya. Mesum lah, ke situ. Kok bisa nebak saya dibilang mesum? Karena ya yang dilihat warga tuh setiap ke situ tuh ada kayak kondom, terusan itu apa sih itu ya gitu-gitulah pokoknya. Terus bau pesing juga. Nah di situ dia udah mulai kejadian janggal tuh, yang ada yang kesambet di kamar mandi, ada yang juga yang kesurupan massal tuh. Waktu itu yang kena 30 orang. Nah udah gitu kan kita kan warga ya panik lah, itu ada apa sih, kirain kenapa gitu ya. Ternyata kesurupan massal nih, yang 29 orang ini ditenangin dari sebelum maghrib gitu. Jadi dia udah sadar, cuma kayak teriak-teriak, tawa-tawa, nangis gitu kan ya. Yang cewek satu ini yang kasihan nih mas, yang sampai jadi tumbal, sampai meninggal. Nah, dari jam abis maghrib sampai jam 9 itu baru sadar, tapi sih endingnya juga meninggal gitu. Jadi kan pas abis kesurupan kayak gitu, dia dipanggilin ustadz gitu kan. Udah dipegangin sama berapa ustadz tuh gak mau, sampai dia pakai bahasa Belanda gitu kan, cuma matanya melotot, kayak mau nyekek orang kayak gitu, cuma nggak bisa, udah diikat kan sama warga, cuma mau nyekek orang. Ditanya sama Pak Kiai di situ, kamu maunya apa gitu kan ya, kenapa ganggu orang sini, kenapa masukin tubuh keraga ini, dibilang gitu kan ya. Jangan rusak rumah saya katanya gitu, tapi ngomongnya lirih, jangan rusak rumah saya, emang kenapa ya, diselidikin lah sama warga ya kan di situ. Dia coba abis itu ketawa ngomong bahasa Belanda gitu, diselidikin, bener nih ada apa nih, orang-orang sini nakal, banyak dibersihin lagi itu kan ya. Ternyata nggak sekali dua kali, nggak tahu dah itu emang tongkrongan anak-anak kafe yang nggak bertanggung jawab itulah. Nah, udah kayak gitu, dipanggil lah keluarga yang kesurupan ini kan. Rumahnya kebetulan deket dari lokasi kerjanya dia. Ya udah pasrah kan ya, karena udah pucet ya kan, mukanya juga udah, jadi tuh kayak orang udah, ya ini mah kayaknya bakalan meninggal gitu ya, udah firasat gitu. Ternyata bener lah, nggak mau keluar ini setan, udah dibersihin tempatnya juga, udah didoain ya kan, masyarakat sini juga udah minta maaf, nggak mau keluar juga, dipancing sama ustadznya, udahlah ini nggak ada pilihan lain, harus dibikin jerak ini, yang hantu apa setannya ini, dipegangin lah itu sampai keluar, baru udah dipencet ininya, ubun-ubunnya, jempolnya 2 sama ininya dipencet kan ya, muntah tuh dia kan, ditadangin sama kain putih ya kan. Udah dari situ nggak sadarkan diri sampai dibawa ke ICU. Ya udah, kita orang sini mah cuma dengar kabar udah meninggal. Itu udah tumbal pertama gara-gara ya orang-orang situ yang berbuat gak enak lah. Dari situ belum selesai mas, masih ada tuh. Ternyata dia nggak puas dengan udah ada ngambil orang satu. Saya bisa bilang gini karena ada bayi yang hilang di kandungan juga setelah abis kejadian ini, si mbak ini yang kesurupan, selang berapa hari. Jadi tuh ada pendatang baru kan di rumah saya. Dia orang Cianjur lah, sebutlah namanya si mbak ini. Jadi dia tuh suka, emang bandel juga sih orangnya, maghrib suka buka pintu gitu kan, dia ngekos, lagi hamil muda juga 3 bulan. Yang nggak tahu menahu dia baru beberapa bulan tinggal di situ, terus tiba-tiba suaminya lapor ke RT, katanya anaknya janinnya hilang. Lah kita yang tinggal di situ, kok bisa ini, ada apa sama daerah ini gitu kan. Nah kita nggak ada apa-apa mas lah. Bu RT abis itu kesel kan ya, ini kenapa sih kok jadi kayak gini gitu. Akhirnya speak up yang masalah kemarin tumbal yang cewek mbak itu. Bisa jadi mas, kita nggak bisa bilang sama si suaminya itu, bisa jadi mas kita nggak bisa nebak juga ini istrinya ini janinnya diambil sama siapa. Cuma yang udah dari pengalaman yang dahulu, yang kesurupan beberapa minggu yang lalu tuh ada yang kesurupan sampai meninggal gitu ya kan. Ya udah, mau dia kan orang pendatang di sini nggak bisa berbuat apa-apa, lagi cuma tinggal berdua doang. Akhirnya pulang kampung karena udah ya udahlah nggak balik lagi sini, pokoknya pulang kampung ke rumah keluarganya gitu. Nah sampai situ udah tuh
kita masih cari tahu kan kenapa kok sampai ada korban kayak gini. Nah, nggak lama kemudian dari pihak Bu RT tuh, dari pihak masyarakat gitulah, kayak anggota Karang Taruna penasaran nih, itu kuntilanak se-ekstrim apa sih sampai ngambil 2 korban gitu kan. Dipanggil lah Pak Ustadz, datang, coba Pak lihat dia ada di situ nggak, kalau ada di situ coba usir. Nah dia nggak ada di situ, itu nggak ada, saya udah lihat pakai mata batin nggak ada. Dia kayaknya pindah, tapi saya nggak tahu pindahnya di mana. Nggak taunya pindah ke pohon jambu saya yang masih kecil segini. Ya ukurannya segini tadinya tuh. Pendek lah ya. Jambunya pendek, segini, segitu dia. Kenapa bilang gitu? Karena ya tiba-tiba aja saya selama ini tinggal, yang berdasarkan yang info yang saya dapat, tetangga saya depan itu, saya nggak pernah lihat ada kuntilanak di pohon jambunya si ibu itu, si rumahnya ibu saya gitu kan ya. Saya digangguin malam-malam, itu kuntilanak dari mana gitu. Apa dia udah tahu bakalan diusir sama warga sini terus dia pindah. Jadi kayak ngeprank kita gitu loh Kak. Udah dia mau diusir, dia pindah ke sini, ke pohon jambu saya. Dia awalnya ganggunya cuma, kalau ganggunya itu tengah malam jam 12. Cuma kalau rumah saya itu dia belum pernah bisa masuk rumah saya. Dia baru bisa masuk rumah saya nanti pas rumah saya itu direnovasi Kak. Jadi tuh ada mas-mas pulang kerja kan ya. Dia kerja di food cart ITC Cempaka Mas, baru pulang ceritanya. Digangguin lah katanya, pulang kerja lewat katanya. Disuruh temenin duduk di sini gitu kan. Dia udah nggak ngomong apa, cuma doang naik ke atas tangga kosan, udah besoknya sakit nggak kerja tuh gara-gara itu. Terus juga tuh kalau yang depan rumah saya itu orangnya agak kebal gitu sama setan, maksudnya jadi kayak temen gitu, nemenin dia gitu kan ya, karena emang suka diajak ngobrol. Yang rese ini ada lagi yang suka begadang malam, yang suka ngisengin kan ya, metikin jambu tengah malam, itu yang ditimpukin Mas, ditimpukin sama isi Mbak Kunti itu pakai batu pasir kerikil, ditimpukin gitu. Karena dia aneh itu setan, nggak mau denger suara kayak musik gitar gitu-gitu, nggak mau, jadi sengin aja gitu ngomongnya sih sama saya. Kenapa sih jadi ada omongan, kenapa sih di rumah lu jadi serem banget gitu? Masa saya tanya pindah ke situ ya? Aku juga nggak tahu, orang aku kan juga kuliah pulang kan nggak tahu apa-apa ya. Kejadiannya juga diterorin malam terus, berlangsung lama. Ada lagi yang digangguin gitu, yang tengah malam om saya ditongolin depan pintu di jendela, dia nyengir gitu kan ya, kayak gitu, kayak katanya siapa lu, dilempar pakai sapu kan ya, dia hilang katanya gitu. Teror-terornya gitu doang. Tante saya juga sebelah ngerasain, di belakang rumahnya dia katanya lagi nyanyi sambil mainin rambut. Kok bisa sih dia kelilingin kampung gitu, emang kita salah apa gitu kan ya, emang orang sini salah apa, gimana cara ngusirnya. Ternyata dia nggak mau pergi dari situ, jadi dia cuma kayak ganggu-ganggu gitu doang. Nggak lama tuh, tahun 2017, nah kan setahu itu kan, yang saya tahu kan terornya itu doang, 2017 nih, pas saya mau renov rumah. Pas saya mau renov rumah itu, kan bangunan dihancurin tuh rumah. Kan itu tadinya tuh pohon jambunya itu, pohon jambu rumah saya kan udah agak tinggi. Pas mau ditebang, bukan, pas mau diangkat, mau dipindahin, itu aja susah, berat. Nah, ini gimana ini start gitu kan ya. Ya udah pelan-pelan lah. Akhirnya bisa pindah ke belakang tuh kan, dipindahin, ditanam lagi. Nah, pas bangunin renov rumah saya kan dihancurin dulu tuh ceritanya. Nah, itu juga ada gangguan dari awal bangun rumah sampai finishing, sampai ngecat rumah itu. Jadi dia itu marah sama pekerja di situ karena ada yang kerjanya katanya digangguin di toel gitu kan, bilangnya ngapain, katanya disangkain temennya tuh yang Noel, padahal bukan dia. Bukan saya Pak yang Noel, ini siapa yang ngejorogin saya juga gitu kan ya. Jadi tuh ada gangguan-gangguan, tapi orang tua saya nggak pernah percaya sama itu. Alah, halus semua ini yang kerja di sini, kenapa nggak pernah percaya. Dan orang tua saya itu baru percaya waktu udah mau finishing rumah tuh, bibi saya kesurupan.
Nih aku cerita yang dari mandornya aja ya, dari pekerja yang di situ. Bilangnya gini, katanya, Bang, ini katanya kuntilanaknya katanya seneng sama saya gitu kan ya. Masa saya kerja kayak digeledotin mulu? Saya nggak percaya kayak gitu-gitu. Sampai bapak saya tuh marah kan ya. Udah kamu kalau nggak mau kerja lagi biar saya ganti. Jangan bilang rumah saya ada setannya. Dia keras kepala banget jadinya nggak percaya kan. Beneran bang, itu aja makanan dipindah-pindahin tuh. Saya mau dijorogin sama dia. Waktu orang nggak ada yang kan di atas dia sendiri, anak buahnya di bawah. Nggak ada yang di atas selain saya. Bilang gitu. Nggak percaya sama gitu-gituan saya kan. Bilangnya gitu dah. Yang lain lagi tuh lagi gergaji katanya. Gergajinya ditahan. Oh, ini siapa yang nahan? Katanya gitu kan sih. Lagi gergaji bikin apa gitu. Siapa sih yang nahan? Sampai baca kulhu berapa kali tuh. Ya udah hilang sendiri gitu. Jadi itu ada gangguan-gangguan terus. Makanya kata Pak Mandornya, ini kalau bisa bangun rumah udah bisa sampai jam 4 aja. Di bawah jam 5 jangan. Kata dia gitu karena memang kayaknya takut celaka gitu kan ya. Ya bokap saya sih nggak percaya. Nah sampai mau finishing tuh rumah saya. Nah yang parahnya ini bibi saya kan kesurupan isi kunti ini emang. Jadi ceritanya dia itu mau lihat, dia kan baru datang dari Cianjur kan ya. Mau lihat kali rumah saya gimana. Nah dia datengin di tangga, katanya dia lihat ada kuntinya. Katanya mukanya hancur, rambutnya panjang. Itu kunti dari mana sih? Bilangnya gitu kan awalnya. Jadi sebelum bibi saya lihat itu, banyak juga orang yang udah bilang, tuh bang pindah tuh. Dia nggak mau dipindahin ke belakang, pindah ke tangga, di tangga mulu. Katanya udah jadi tangga udah jadi di tangga mulu dia. Hati-hati bang, katanya ntar kenapa. Jadi kita ya setiap yang mau tangga tuh ya baca bismillah aja lah, takut dicelakain sama dia apa gimana, karena kan tumbalnya udah 2 kan yang tahun kemarin tuh. Gara-gara itu bibi saya tuh jadi ceritanya baru dateng langsung kayak shock gitu kan ya, langsung kayak ngomong sendiri, lu siapa katanya gitu kan. Siapa lu? Kuntilanak dari pohon sono ya, nyasar-nyasar kesini. Dia tau-tau nyerocos kamu gitu langsung ketawa, langsung kayak gitu-gitu kan. Bilangnya alah acting tuh bibi, acting. Enggak, itu enggak acting, itu beneran si bibi. Orang mukanya pucet kan ya, kemasukan kayak gitu. Anaknya bilang katanya ininya mental ke tangga, ke semen, ininya badannya kena. Ya untung bukan kepala kan ya. Ya dari situ baru bapak saya percaya. Nih si kuntilanak maunya apa gitu. Dia kan mindahnya juga baik-baik ya. Sampai udahlah cari tahu aja itu dari mana, setan kiriman apa emang dari yang punya pohon mangga itu nggak seneng kali apa gimana. Dicari tahu kan. Jadi bapak saya itu punya guru ngaji orang Jombang, ustadz juga orang pinter. Dicari tahu, diselidikin, oh enggak, emang dari sebelum mall itu ada dia udah di situ. Dia udah penunggu lama, udah legend di situ. Emang dia nggak suka karena dipindah-pindah gitu. Pertama, dia katanya dari pohon mangga di tempatnya dirusakin. Akhirnya lari mau diusir sama Pak Ustadz. Udah tahu duluan, dia pindah ke pohon situ. Pas bokap saya tahu, oh gitu. Terus dia dipindah lagi, gak mau itu. Ya dia marah, dipindah lagi ke belakang. Katanya udah mau di situ. Ternyata dia naksir sama Mas Rian yang depan rumah saya itu, bilangnya gitu. Nah itu bang, pas itu besok paginya cerita ya, itu mah suka ngobrol sama saya di depan. Emang gimana mas mukanya, wujudnya, kata bapak saya gitu. Mukanya hancur, tapi kan katanya suka sama kamu. Ya mungkin karena memang yang berani sama dia doang gitu. Jadi kan kalau orang yang takut ya semakin diganggu gitu. Yang berani sama dia doang. Si Mas Rian itu yang di rumah saya itu. Nah udah gitu, kayak gitu. Udah tuh bibi saya udah sadar kan ya bang ya. Udah kayak gitu, udah sadar. Ya udah disuruh sholat. Dari situ emang sih dia kesurupan, dapet hikmah juga dari situ, rajin sholat gitulah. Baru ini katanya selama hidup kesurupan ngelihat setan langsung gitu. Itu sempet dia itu nggak mau pindah dari tangga saya. Itu dia baru mau pindah waktu abis acara pengajian. Itu dia baru
pindah ke pohon sono lagi, ke pohon jambu saya lagi. Jadi itu kan kalau orang bangun rumah kan bangunannya kan kalau udah setengah jadi kan gelap, ini terang terus. Jadi orang aneh, kok rumah saya tuh katanya udah setengah bangunan kok itu terang terus, kata, oh udah feeling katanya, oh itu mah ada setannya gitu katanya, emang sengaja biar dia pergi karena kalau gelap-gelapan di situ mulu katanya gitu kan. Nggak, udah mau finishing rumah, ngechat, ya kita ngadain pengajian, baru dia nggak ada, tiba-tiba udah nggak ada di situ. Udah dilihat pakai sama temennya bapak saya yang punya mata batin, udah nggak ada bang, udah pindah dia ke sono gitu. Tapi itu masih ganggu. Katanya orang yang mancing di situ ditimpuk-timpukin, kan ada pemancingan di situ, timpuk-timpukin mulu katanya. Kok dia pokoknya kalau denger musik kayak gitu ditimpuk, orang tuh nggak seneng ditipukin. Orang ngaji gak seneng, dia senengnya sama orang yang bisa diajak ngobrol sama dia. Terus ini gimana ya caranya gitu kan, biar dia itu gak intens ganggu kita gitu. Ya udah kita diemin kan, cuekin lah, anggap aja dah tuh kuntilanak lagi di tempat rame, dia gak berani nampakin, cuma gangguin doang. Nah ini pernah ada kejadian, jadi adik saya, karena dia kan gak tahu ya, dia gak percaya juga, kayak pohonnya diginiin bang, dipegang gitu kan. Digoyangin. Iya digoyangin. Pergi lu ganggu orang sini. Tangan adik saya nggak bisa. Ini tangannya begini habis itu. Iya tangannya begini terus diurut baru berapa orang itu nggak bisa. Baru diurut sama gurunya bokap saya yang bisa ngelihat itu baru bisa. Lu kenapa kaku katanya. Pas malamnya enggak. Besok dia gini-giniin malamnya. Paginya aduh nangis kan mau sekolah. Wah ini kenapa gitu, nangis mau sekolah, tangannya kaku, akhirnya nggak sekolah ya. Emang kenapa gara-garanya? Itu goyangin pohon jambu. Masa sih goyangin pohon jambu sampai kayak gitu? Iya tanya aja lo temen-temennya. Iya katanya Bu Pajar, kirain jatuh dari motor. Ibu saya baru percaya kan. Udah kayak gitu bapak saya udah dongkol. Udahlah biarin lah kalau emang dibilang sesat biarin, tapi emang dibuat buat kepentingan orang banyak ya, ini maunya gimana? Kasih aja kali sajen ayam gitu kan ya, ayam sama dia kan sukanya sama yang darah-darah, sama yang daging-daging. Sajen ayam kayak gimana Pak? Dibilang gitu ya, itu sampai konsultasi sama guru yang di Jombang itu, guru bapak saya. Kalau kayak gitu kita sebenarnya musyrik bang, cuma kalau abang mau coba, ya udah coba aja dulu kali aja dia pergi gitu. Pertamanya bukan ayam sih, cuma dikasih kayak dupa. Jadi kan kalau setan itu kan gak mempan, masih aja suka gangguin. Orang suka gangguin kan itu dekat kosan rumah ibu saya ya, suka ketawa gitu. Jadi yang orang kosan sampai jatuh terbirit-birit naik ke atas, kedengeran ya. Jadi setiap ada nih pulangnya kan pada malam, namanya kerjanya dia pada shift siang, jadi setiap pulang diketawain, setiap pulang dibikin nangis. Jadi malah ada yang jadi kayak impactnya itu serba salah sih, dia dipindahin jadi angker, orang kosan pada cabut gitu kak, jadi kayaknya digangguin mulu Bu, aduh diketok pintunya, kadang suka nyetek-nyetekin lampu kan, jadi kan lampu kosan itu kayak ada di luar gitu, nyetek-nyetekin padahal nggak ada yang nyetekin lampu. Ini gimana ya, masa mau dipindahin lagi kan biar ini pergi. Itu pas udah belum tuh masih pakai dupa ya kan, belum ada kepikiran mau ngasih ayam. Apa kita itu baru pas dikasih ayam itu pas dari gurunya dia. Udah coba dikasih ayam aja. Akhirnya beli ayam jago 1, betina 1, dipotong, darahnya masih ada, disembelih masih ada. Jadi sama darah-darahnya diikat. Jadi kayak dibuntel. Dibuntel gitu di pohonnya gitu kak. Ya udah kayak gitu. Udah agak mereda lah. Nggak kayak kemarin-kemarin, tapi jadinya itu daun saya pada kuning, anehnya daun jambunya itu pada kuning, terus ayamnya itu kayak kering keriput gitu, dagingnya keriput, padahal nggak ada yang ngisengin, karena kan kalau mungkin di bawah bocah ngisengin aja kan di atas, karena orang situ udah pada tahu. Ya udah dari situ kan udah agak mereda tuh gangguannya, cuma masih suka sering ada nongolin, tapi nggak ganggu, cuma ada doang dia di
balai, kan deket balai tuh, suka duduk di situ. Yang lihat di situ siapa? Kalau yang suka orang lihat di situ sih yang kayak nenek-nenek gitu, kayak yang agamanya kuat-kuat gitu loh, kayak ustadz, kayak yang orang guru-guru ngaji gitu kan, deket sama pancingan gitu. Kadang pernah katanya orang lewat diselengkat juga, itu udah dikasih ayam kayak gitu kok masih aja sih gitu kan, maksudnya masih ini kan, gimana ya bang ya, biar dia pergi banget. Sampai dikasih ayamnya itu sekali, itu kan jago satu, betina satu, udah itu berapa bulan itu udah kering, dipasang lagi, jadi sampai bener-bener dia pergi. Tapi nyatanya sampai sekarang juga nggak pergi setan, masih di situ, Masih nempel di situ. masih nempel di situ. Jadi dia itu, ya aku sih nggak tahu ya kenapa dia kan awalnya dari pohon mangga, kenapa di situ, karena mungkin udah nyaman di situ kali dia, kalau bahasanya kita lah manusia. Itu ada lagi tuh teror, aku tuh abis nyuci baju kan ya, nyuci baju terus jemurin di atas ya, itu udah jam malam padahal jam 9, tutup pintu, lagi ngelipetin ya, tiba-tiba ada suara kayak ketawa gitu, cuma suaranya deket, lama-lama jauh gitu. Suaranya deket lagi, jauh lagi, deket lagi, jauh lagi. Kata, ini apa sih? Aku sih di situ kan nggak takut ya, karena emang udah ganggu terus gitu. Terus kata mama aku, ya udah kalau kamu ngerasa keganggu itu depan pintu pasang aja bawang putih ditusuk gitu pakai lidi, biar dia, ya itu kalau orang Jawa itu bahasanya biar nggak ganggu lah gitu. Iya. Tetap aja masih ganggu malam. Jadi aku tuh udah biasa lah sama ketawanya dia itu. Berarti sering gitu? Udah sering. Oke. Nah kalau untuk Mbak pernah lihat juga? Pernah lihat sih, pernah. Aku pernah lihat waktu itu. Ya lihatnya itu pas lagi parkirin motor. Dia tuh kayak lagi, kalau kuntilanak itu kan memang dia yang lihat mukanya hancur itu cuma si tetangga saya di depan. Karena katanya memang dia yang suka, berarti mungkin dia yang lihat ditaksirin, lihat wujudnya. Kalau mas saya enggak, cuma rambut sama udah ngejuntai gitu, nggak jelas bentuk kakinya juga. Udah dia di situ. Terus saya parkirin motor kan, udah saya tabrak aja itu dia, biarin aja mau pergi apa gimana. Habis kayak dia kayak orang Kak, jadi ditabrak, dia kesenggol motor saya, dia begini gitu kan ya. Lagian ngapain gitu ya kan, di pohon saya udah bener-bener di pohon mangga gitu. Udah saya masuk, mungkin saya lupa cuci kaki, cuci tangan ya kan ya. Jadi kayak keingetan dia mulu gitu. Keingetan dia mulu. Udah saya bawa mandi kan, lupa cuci kaki, cuci tangan. Saya bawa mandi, saya sholat. Udah saya tinggal tidur, dia ketawa lagi. Jadi gangguan ke saya itu, kalau untuk yang keluarga saya yang kena itu adik saya sama saya. Kalau saya itu korban itu diketawain mulu sama dia. Kalau ibu saya sama bapak saya kan karena memang agamanya kuat, dia nggak percaya kayak gitu-gitu. Dia baru percaya waktu bibi saya itu benar kemasukan dia gitu. Si bibinya pernah kemasukan juga nih ya, dan katanya tadi sempat mencelat, sempat mental ya? Mentalnya itu anaknya yang lihat, karena kan di dalam dia kan jadi buka pintu, jadi orang di luar tuh nggak lihat kan, kaca saya kayak kaca mobil tuh rumahnya, jadi kalau dari dalam tuh nggak tembus pandang, nggak lihat dia mental. Bunda katanya mental gitu ya, mental terbang gitu ya, mental apa terbang? Mental orang dari ruang tamu ke sini, kan tangganya di sini kan, mental ke sini, ke deket semen, kepentok badannya. Terus ketawa-tawa gitu kan, rambutnya katanya berantakan gitu. Ya anaknya lari, panik ya kan, kirain lu ngapain sih acting, digituin sama tetangga kan ya. Acting lu datang dari kampung gitu kan ya. Enggak, ternyata benar dia kesurupan katanya. Dan berarti pas mental itu dia emang udah kesurupan ya? Udah kesurupan. Kesurupannya itu cuma ketawa sama pindahin ngomong gitu, pindahin gitu. Pindahin apa? Pindahin lagi pohon ke situ, ya nggak bisa kan, rumah saya kan udah ya kalau ada pohonnya di situ ngeganggu lah kan. Saya kan punya apa tuh Kak, kalau yang rumah ada balkon ya, ada balkon kan, iya, kecuali kalau nggak ada balkonnya ke atas gitu bisa, karena mengganggu gitu. Oke. Nah tadi juga
yang pertama itu ada kesurupan massal yang banyak. Nah itu yang massal itu kan ada 30 orang tadi katanya yang kesurupan. Itu kesurupan si Kunti itu semua atau beda-beda? Yang 29 orang itu cuma nangis-nangis doang, nangis-nangis kayak panas gitu. panas sama ketawa-tawa, ada yang ketawa-tawa 29 orang itu. Cuma itu campur cewek sama cowok, dikirain mah apaan gitu ya, bohongan kali, ternyata bener gitu kan ya. Cuma ya gampang ngeluarinya karena kesambet-sambet doang. Sebelumnya juga harusnya kan yang berbuat aneh itu kan, yang berbuat gara-gara awal mula kejadian itu kan yang orang-orang kafe. Harusnya kenapa nggak orang kafe yang kena, kenapa orang ya orang-orang sekitar, orang-orang sekitar, orang yang nggak bersalah jadi korban gitu. Tapi kan sempat berarti yang kesurupan pertama itu meninggal ya Mbak ya, yang 30 berarti. Nah itu divonis dokternya itu kenapa nih? Maksudnya apakah ada penyakit lain atau emang murni gara-gara habis kesurupan? Karena kata dokternya itu sih, kalau aku dengar dari tetangga, emang dia itu kehabisan energi gitu. Jadi udah capek pulang kerja, keadaannya lagi mens juga. Nah, mungkin itu ya dia seneng kali itu dimasukin karena ya udahlah, apa namanya? Gampang dimasukin itunya. Ya udah mungkin udah lagi mens, capek, baru mau istirahat kerja, udah jadi kebawa gitu. Atau dulu berarti yang kesurupan itu yang meninggal itu orang situ juga berarti? Orang situ, rumahnya juga nggak deket dari tempat kerjanya dia. Nah berarti ini awal mulanya emang gara-gara ini ya tadi ya, maksudnya yang orang-orang di kafe itu ya, yang berbuat asusila lah ya. Asusila, padahal udah diperingatin kan sama warga. Tapi ada cerita nggak dari mereka yang pihak-pihak sono tuh? Yang kafe itu. Jadi tuh mereka tuh kalau ditanya pernah waktu itu di balai desa kan, di balai desa, di balai RT di Karang Taruna, ditanya gini, itu siapa yang buang kayak gitu, buang kondom, yang main di situ, yang mesum di situ? Nggak ada yang mau ngaku. Nggak, bukan saya bu gitu. Mungkin orang luar kali yang nakal di situ. Jadi kita mau menerka orang setiap ada di sidang gitu, nggak ada yang mau ngaku, terus siapa gitu. Tapi ada buktinya gitu. Kalau sekarang jadinya tuh setiap malam itu semenjak pas kejadian abis si Mbak ini meninggal, ada kayak ronda malam gitu. Jadi kita keliling ke deket pohon mangga, ke deket pohon-pohon ini suka di center sama yang cowok Karang Tarunanya. Nih ada nggak mesum? Abis kejadian itu nggak ada lagi. Kacau, seperti pohonnya sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada sekarang, masih ada sampai sekarang. Yang di rumahnya ini udah dipugar gitu, jadi ya berbuah sih berbuah, cuma gimana ya? Ya paling kalau mau ngambil buahnya bilang BRT dulu gitu. Oh dipugar? Jadi dipagerin sama kayak seng tinggi gitu. Jadi kalau kita mau masuk tuh ya tinggal digeser gitu pagernya gitu kan, sengnya. Kalau ditanya dulu mau ngapain gitu, karena soalnya kan udah 2 korban, paling ngambil buahnya gitu. Yang ngambil buahnya sih nggak apa-apa, tapi jangan aneh-aneh gitu. Kita kalau ngambil buah itu dari dulu tuh nggak apa-apa, cuma karena masalah itu doang. Jadi dia ngeganggu. Nah yang di pagar ini berarti pohon mangganya doang. Yang di rumah, bukan yang di rumah Mbak ini? Bukan. Iya. Bukan. Yang pohon Mbak itu kan pohon jambu ya? Pohon jambu aku yang dipasangin ayam darah. Dipindahin juga kan? Dipindahin karena kan rumah. Nah, terakhir kan di situ kan si sosoknya? Terakhir di situ. Terakhir di situ kan? Tapi malah yang dipagerin yang dipagerin yang pohon mangga karena biar nggak ada orang masuk sembarangan. Gitu. Nah untuk lokasi rincinya nih, pohon mangga ini ada di tanah kosong atau ada di halaman orang? Tanah kosong gitu. Jadi kan ini kan persis mallnya di depan nih. Oh ada mall. Ini mallnya. Ini kan mall lagi, cuma kan udah kosong. Jadi dia ada di sekitarnya sekolahan sebelah sini. Jadi tuh, tapi kalau sekarang dipugar semua pohonnya. Karena memang kalau nggak digitu makin merajalela ntar yang ada. Jadi pas baru 2023 kemarin sih, saya baru lihat semuanya jadi dipagerin. Jadi nggak ada akses masuk situ lagi selain sekolah sama mallnya. Berarti pohonnya ini ada di lahan kosong lah ya, bisa kita bilang. Dan
Terakhir malah kan adanya di pohon yang Mbak. Tapi untuk sekarang masih ada nggak gangguan Mbak? Kalau sekarang itu sebenarnya sih masih Mas. Dibilang kalau sekarang itu ada sampai sekarang tahun ini masih. Apa aja kejadian itu yang tahun-tahun baru ini? Iya masih suka di situ dia. Yang maksudnya yang ngalamin kejadian siapa? Ada penjaga kuburan. Penjaga kuburan. Nah. Jadi nggak tahu ya. Yang saya lihat itu kan itu bukan kuntilanak merah. Ini yang penjaga kuburan itu kemarin itu kok ada lagi kuntilanak gitu ya, kuntilanak merah tapinya. Aduh. Di tempat si dia pohon jambu itu kok berubah jadi kuntilanak merah, nggak tahu kali mungkin ini baru apa penunggu baru di pohon yang satu gitu yang mungkin baru ditampakin sama dia. Tapi nggak lihat yang kuntilanak yang biasa gitu, maksudnya yang biasa itu ya. Kalau lihat kuntilanak kayak gitu biasanya bocah bang, bocah kayak abis nyari apa tuh ikan gitu, biasanya di situ. Kan waktu itu pernah ada yang kecebur gitu di pemancingan. Gara-garanya dia itu ya itu nyeletuk. Sama kuntilanak aja takut, kayak ngomong bahasa kasar. Kayak ngomong maaf nih, pakai aja gitu kalau ketemu dia gitu kan ya. Ya nggak apa-apa kecebur, kedorong ke kolam ikan. Habis ngomong kayak gitu, ya namanya bocah lah ya. Di situ diomelin lah. Lagian ngomongnya kayak gitu kan ya. Iya nih Bu, ngomong kasar-kasar kayak gitu. Dia kan juga, dia kalau manusia mah juga ini ngerti, wah kok gue diginiin bahasanya gitu. Udah dikerjain kayak gitulah. Sampai sekarang sih masih ada. Masih ada ya. Tapi dari penglihatan sampai saat ini kan, saya kan sebelum cerita kesini kan saya nanya tuh sama yang mbak kos lagi, Mbak suka masih ada lihat kunti di sini nggak? Saya nggak pernah lihat Mbak gitu ya. Nah saya tanya sama saudara saya yang suka nyari aqua, masih Danti masih bilangnya gitu, masih ada dia. Tapi dia kadang diem di situ, kadang ke kuburan sono, ada lihat dia di kuburan sono. Jadi tuh kayak memang orang kuntinya itu dia juga. Cuman bolak-balik gitu ya. Dia juga orangnya. Pokoknya kalau dia nggak ada di sini, tahu-tahu nemu dekat pemancingan ada dia sama si kuntilanak merah itu. Kalau kuntilanak merah ini baru Allah alam ya, aku nggak tahu ya. Jadi kan guru ngaji aku tuh meninggal waktu itu belum lama. Nah ada si kuntilanak merah ini pas guru aku setelah meninggal. Jadi dia tuh di dekat pohon apa tuh, pohon pisang dekat situ. Kalau itu mah baru lihat kan. Baru-baru aja. Kalau dia mah masih, cuma udah nggak ganggu gitu. Berarti termasuk kuntilanak yang ini termasuk ini ya apa urban legendnya di daerah situ ya. Karena emang warga situ udah pernah tahu ya. Nah tadi yang saudaranya siapa yang lihat pas lagi di jendela tuh? Yang buka omnya. Itu ditampakin? Itu ditampakin Mas, gara-garanya tuh ya itu ngomong seenaknya juga, ngomong ini kayak lah orang mabok kan ya, habis pulang gitu ya. Udahlah pada pulang, kata istrinya yang ngomong. Ngapa sih ibu-ibu sini katanya ngomong kuntilanak gitu kan ya. Katanya kalau ketemu kuntilanak mah saya ini aja, saya ajak jalan gitu ngomongnya bahasanya kan. Ya udah nggak lama dia cuci muka, tidur. Nah jam 2 kan katanya bangun, ngerokok. Namanya orang baru sadar habis minum ya, ngerokok. Di jendela begini, depan mukanya gitu. Kayak gitu langsung kan ya. Kaget lah, anaknya nangis kan. Kenapa sih? Ya, katanya gitu ya. Itu tuh bun ngomongnya gitu ya. Tuh, barusan ayah omongin tadi habis Isya, dia ada tuh bun, dilempar pakai sapu. Lagi yang ditantang-tantangin, udah tahu korbannya udah ada. Digituin kan ya. Itu mah bukan kuntilanak bun, itu mah setan kiriman kali tuh, orang jahil itu. Bikin kampung kita jadi serem gitu kan ya. Enggak ya, itu mah benar, itu kuntilanak dari sono, dari mall sono, dari pohon mangga. Dia udah neror gara-gara udah dirusakin rumahnya gitu kan. Gila sih. Berarti juga yang tadi yang pekerja di rumah Mbak juga diganggu ya. Diganggu. Bahkan tadi katanya kayak ada yang dorong. Ada yang. Dan makanannya dipindah-pindah tuh. Iya. Yang lihat siapa tuh? Maksudnya dia asal tadi tuh kerja di situ tuh ngomong kayak gini. Dah, ini kopi
ditaruh sini, tiba-tiba pindah kopinya. Kan jadi kan kalau orang Baguran kan ngopi di mana aja gitu kan ya. Sini pindah kopinya. Kok ini kopinya pindah, kopi saya? Abang pindahin, abang minum ya? Enggak, saya nggak minum. Gorengannya juga gitu. Gorengan makanannya kan kalau itu suka pindah. Jadi kayak dikerjain, dibikin linglung gitu. Dibikin kayak lama gitu ngerjainnya. Makanya kata bokap saya, kok ini kalau ada mandornya cepet gitu kan. Pas mandornya nggak masuk, lama gitu ngerjain rumah saya gitu ya. Ternyata emang katanya gimana nggak lama Bu, orang saya denger suara cewek nyanyi mulu gitu. Dari situ, cewek nyanyi dari mana sih Bang gitu kan ya. Iya Bu, ada suara cewek nyanyi. Ibu kalau nggak percaya sini deh, kalau di siang-siang katanya gitu. Berarti banyak juga ya bahkan bukan asli orang situ aja diganggu ya? Diganggu. Dan tadi yang sempat orang hamil, tiba-tiba itu hilang gitu aja tuh janin ya? Iya, jadi memang dia itu kan udah dikasih tahu suaminya kan kerja di unit traktor. Dia pendatang kan. Kayak ceweknya ini orang Bogor, suaminya orang Sukabumi. Udah dibilangin, Neng kamu lagi hamil, tuh jangan keluar maghrib, jangan buka-buka pintu maghrib. Bandel dibilangin, emang iya, jadi kayak mancing, jadi kayak bukan semata-mata kesalahan, kesalahan karena memang seutuhnya diambil sama setan, karena dia juga mancing yang nggak bener gitu, kayak nggak baik gitu. Kalau maghrib ya pintunya ditutup, apalagi ibu hamil. Udah gitu semalam suka ditinggal lembur sama suaminya, itu tuh baru 2 minggu janinnya. Ya udah, mau gimana. Tapi menurut keterangan siapa nih kalau si janinnya ini diambil sama emang si udah nanya juga sama jadi Bu RT-nya juga speak up gitu. Oh ini Mas, nih nggak percaya nih, kemarin baru 2 minggu, berapa minggu yang lalu ini kesurupan, dikirim cakung. Pikiran saya sih ya masa iya genderuwo gitu kan, nggak mungkin ya, paling ini mah yang suka-suka anak kecil, langsung suka anak-anak kecil mah nggak mungkin kalau nggak jauh kuntilanak gitu. Suaminya nggak percaya di situ, bilang katanya, alah nih daerah macam apa gitu kan, sempet kayak gitu kan ngomongnya. Udah saya mau pindah aja, tinggal di sini nggak bener gitu, ngomong gitu lah ya, diusir kan. Udah Mas kalau nggak mau tinggal di sini pergi aja gitu kan ya. Kalau memang saya juga nggak tahu warga saya kenapa jadi kayak gini. Sempet itu juga. Sempet dituduh. Mungkin kayak ada yang pesugihan ya. Oke. Ya. Kacau juga sih, sampai ngerenggut. Berarti hampir 1 nyawa dan 2 nyawa lah ya. Cuman yang satunya kan masih di dalam perut ya. Dan itu benar-benar akan korban berarti. Tapi untuk saat ini si gangguannya lebih intens ke pohon yang dipugar atau pohon yang di rumah Mbak? Pohon di rumah saya. Jadi kalau di pohon yang dipugar itu kan karena kalau dari orang yang suka lewat situ, sekarang bukan kuntilanak katanya. Udah beda lagi? Beda lagi katanya. Pokoknya dilatih itu kalau orang kan kebetulan kan kelihatan menjulang tinggi gitu kan. Cuma ada bilang sosok tinggi gede gitu. Kalau kuntilanaknya jadi tetap di situ, dia nggak kemana-mana, Mas. Tetap malah di pohon yang terbarunya gitu. Iya, di situ terus dia. Betul sih. Parahnya sampai berkali-kali berarti di iseng-isengin warga-warga sekitar situ ya. Tapi yang orang-orang kafenya pernah ada juga nggak ya di sini? Pernah dengar juga nggak dari cerita dari mereka? Kalau orang kafe itu waktu itu yang saya dengar itu waktu ada penggerbekan, dia ngumpet di rumah kosong. Jadi ceritanya gini, kan udah dibilangin kan sama yang maminya itu. Jadi maminya itu udah CS sama Bu RT-nya. Dikasih tahu, hati-hati ntar ada penggerbekan jam 2 malam. Nah, dia udah siap-siap ngumpet di rumah kosong, disenginnya itu ya diketawain, dicolek-colek ya kan. Iya, jadi pada ya mau gimana ya ngumpet tapi dengan penuh rasa ketakutan gitu kan. Nah, saya juga kaget itu Mas waktu pada lari ke belakang, ini apaan ini, pada pakai baju pink segini doang bajunya, kayak bener banget seksi lah, kayak cakep-cakep lah gitu. Kok ngumpetnya di situ sih, udah tahu situ kan serem ya, ini pohon saya, itu rumah kosong.
bener ngumpet di situ. Malah ke rumah kosong. Dari jam 2 mereka keluar 2:30 tuh kan. Orang saya tungguin kan ya. Gitu. Diisengin katanya dicolek-colek, cuma nggak ada yang kesurupan, cuma kayak ada yang noel-noel doang, rambutnya dijambak katanya, aduh jambak rambut saya gitu kan ya. Gini, lu mah dibilangnya maminya mah nggak percaya, lu pada halu kali ya. Dia baru denger ceritanya Bu RT baru percaya lah, emang itu kan ada kuntilanaknya di situ, lagi ngumpet di rumah kosong gitu dibilang. Lagi udah tahu mau ada gerebek masih aja beroperasi, atau libur aja dulu sehari. Iya kan, emang Iya itu aneh tuh. Pakai acara ngumpet di rumah kosong, kenapa nggak ke rumah masing-masing aja? Gitu? Iya, kenapa nggak di mana gitu ya tempatnya, larinya ke situ. Ya syukurin aja lah, karena kan akibat ulah mereka juga ya, bukan kita ini kan, maksudnya emang itu kuntilanak neror sejak ibaratnya kotor nih rumahnya dia lah ya. Rumahnya kuntilanaknya ini dipakai asusila, mungkin ada yang buang kencing sembarangan. Iya, lebih intensnya tuh kencing itu bau banget pesing gitu loh. Kacau jadi sih. kayak tapi RT-nya malah nggak ngebubarin gitu, malah kong kali kong berarti dong sama. Ya kalau dibilang kong kali kong itu sih kayaknya sih iya. Kayaknya sih iya, karena dia kan dapat duit dari situ juga, dari kafe situ juga. Jadi dia kalau ngomel aja, kalau di tempat Karang Parungnya tuh ngomel cuma buat biar warganya tahu nih ngomelin orang kafe gitu. Tapi Mbak masih tinggal di situ? Masih di situ. Mudah-mudahan nggak nonton nih Bu RT. Karena Nggak, dia mah nggak. Makanya kan kata saya nggak mau jelasin lebih detailnya gitu kafenya. Iya. Berarti emang ya gara-gara kotor lah di rumahnya si Kunti inilah kalau kita bilang ya. Tadi bahkan adenya Mbak aja sempat diisengin yang tangannya tiba-tiba begitu. Iya, tiba-tiba itu paginya tuh jadi nggak sekolah. Diurut sama Kang Urut nggak sembuh. Diurutnya sembuh baru sama yang bisa lihat. Nah, yang bisa lihat itu katanya diapain itu tangannya begitu? Dibengkokin katanya. Sadis. Dibengkokin katanya sih ngomongnya gitu. Makanya ajar, jangan kurang ajar gitu kalau nggak tahu apa-apa gitu. Lagian dia nyautin kayak, lagian apaan sih, dia ngapain sih mak gitu kan ya, emang keluarga kita ngapain, ya namanya setan, roh halus, dia kan punya dunia sendiri gitu, mungkin dia pengen tahu manusia tuh, kalau kata orang kan setan ilmunya udah tinggi gitu lah, kalau udah sampai berani kayak gitu. Buktinya yang Mas Rian itu kan ditampakin mukanya itu hancur Mbak, nggak ada bentuk mata apa, pokoknya hancur rata. Rambutnya panjang, ya udah ngejuntai aja, kakinya nggak kelihatan gitu, ngejuntai. Suka diajak ngobrol, katanya kalau dia diajak ngobrol, mau ngopi nggak, hihi gitu doang, mau makan nggak, hihi gitu doang, ketawa. Ya ada aja yang ngajak ngobrol begitu ya. Kayak gitu. Jadi kan dia suka begadang, ya udah pas banget depan rumah saya. Tapi mama saya emang nggak, ya, baru percaya yang kesurupan dari saya gitu. Coba. Dan itu tadi di daerah Cakung ya Mbak ya. Dan hampir gentayangin semua, bukan gentayangin, maksudnya kayak gangguin lah ya. Gangguin, iya. Gangguin orang yang mabuk juga, kadang kalau pulang pagi. Iseng juga berarti si Kunti ini. Nggak mandang bulu ya, maksudnya semua. Karena emang yang itu gangguin. Situ tuh mayoritas tuh ya kalau nggak mabuk begitu. Ya mungkin agak daerah-daerah terpojok mungkin jadi tempat begitu kan mungkin kita nggak tahu. Dan itu dia tadi cerita mengenai teror kuntilanak di wilayah rumahnya Mbak Irianti ya di daerah Cakung. Dan itu kejadiannya sejak 2017 ya? 2015 sampai bahkan terakhir ya ada lah ya, terakhir sekarang ada, cuman masih ada sebenarnya. Nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu intens kayak dulu gitu. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Irianti nih mengenai pengalaman horornya di wilayah rumahnya tentang teror kuntilanak nih. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, aku mau ingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Irianti di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah nih. Oke, segitu dulu. Sekian, gua Viko pamit undur diri dan Mbak Irianti juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.